Ya, nama saya Yunarton. Saya pengelola toko buku bekas di Batam. Nama toko bukunya Tobukas Batam. Toko buku ini didirikan tahun 2007. Sebelumnya juga, ini sebelum saya ambil alih, ini juga rental komik dan rental novel. Jadi waktu saya ambil alih, konsepnya jadi jual buku bekas. Ya, setahu saya dari tahun 2000-an awal toko ini udah ada. Itu ya satu, keterampilan untuk kerja saya itu nggak ada. Makanya saya buku bekas itu karena saya suka buku, saya cinta buku gitu. Jadi ya ini kesempatan untuk ini, untuk buka buku bekas, karena yang saya tahu di Batam belum ada. Ya sampai sekarang ya setahu saya ini cuma satu-satunya. Ya semenjak ada internet murah, HP murah, ya pukulan terhadap konsumen buku sangat drastis, sangat turun banyak. Sampai-sampai harus saya putar otak supaya ada pemasukan. Salah satunya ya saya jualan online barang-barang bekas dari Batam. Tapi buku ini tetap buka, walaupun waktu itu selama tahun 2014 sampai 2018 bisa dikatakan minus. Ya, 2019 ke sini ya sudah lumayan banyak orang balik lagi baca buku. Ya. Sebenarnya pengennya saya jual semua. Semua jenis buku. Iya, semua jenis buku, semua jenis bahasa, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahkan saya pernah jual buku berbahasa Rusia. Iya. Dan ternyata laku juga itu. Walaupun itu buku-buku Rusia saya itu untuk hiasan lemari. Tapi ada juga yang butuh, karena buku-buku itu kan bagus, tebal-tebal. Ya pendapatan ya selalu ada lah. Ya kadang-kadang naik, memang naik turun. Tapi lumayan lah kalau dibandingkan dengan UMK, ya masih di atas UMK. Ya keluh kesahnya pas tanggal pembayaran kontrakan kalau belum dapat uang, ya itu yang bikin berkeluh kesah. Tapi ya ada aja. Ya, kadang kita harus minta juga nego sama yang punya kan, supaya diringankan atau ditunda beberapa hari. Ya nggak ada lah setelah konsumennya pun enak-enak gitu. Ya kalau untuk jenis komik terasa sekali. Dulu komik itu anak-anak banyaknya, apalagi hari Minggu seperti sekarang itu rame gitu. Tapi semenjak ada aplikasi komik turun banyak. Sekarang malah yang bertahan itu biasanya yang pembaca novel sama buku-buku serius. Itu yang masih setia beli buku gitu. Yang komik itu yang terpukul. Pengalaman menarik banyak lah, termasuk ya jadi punya banyak teman, banyak konsumen yang sudah seperti saudara, jadi sahabat. Pokoknya lebih inilah, pergaulan jadi lebih luas. Tingkat baca anak-anak sekarang tinggi juga, tinggi. Cuma jenis bacaannya kadang-kadang masih cenderung yang ringan-ringan, yang pop. Nyatanya mereka baca juga di online kan, banyak yang baca. Itu kan artinya tingkat bacanya tinggi. Kalau konsumen di sini yang paling banyak pembaca novel serius, novel fantasi, novel thriller, detektif, itu banyak. Dan itu memang katanya nggak enak kalau baca di online, pengennya langsung di buku. Ya itu teman-teman yang meminta tempat saya dijadikan kegiatan literasi ada. Kalau saya sih terbuka aja, asal mereka mau beres-beres, mau bersih-bersih, ya nggak masalah. Yang resminya 2 minggu sekali. Ya, tapi kalau yang nggak resminya mungkin ya hampir tiap hari mereka datang. Ya ada bedah buku, ada diskusi sastra, dan yang nggak resmi ya apa aja lah yang diobrolkan, terutama masalah politik yang sedang hangat-hangatnya. Ya, itulah yang ini. Apa aja lah, yang penting akrab, intim, jadi lebih mengakrabkan diri. Saling berbagi ide, berbagi cerita, itulah enaknya. Saling berbagi kopi, rokok. Kalau bukan penggemar buku atau bukan pembaca, sulit untuk bertahan.
karena rasa jenuh sama rasa bosannya itu lebih cepat. Tapi karena saya senang buku, ya nggak masalah. Kalau nggak ada orang, ya paling saya baca juga. Apa aja yang saya belum baca, saya baca. Bahkan kalau saya lagi asik baca, tiba-tiba orang udah masuk aja, saya nggak sadar. Tiba-tiba, ini berapa Pak? Loh, oh iya ya. Ya disebut cinta, ya mungkin cinta lah. Kalau disebut suka-suka. Tapi lebih banyak ke kebutuhan. Kebutuhan membaca itu mungkin sudah ada gitu. Karena kadang-kadang kalau mau tidur, kalau tanpa membaca, nggak bisa tidur gitu. Nah itu salah satunya. Terus kalau ada banyak waktu luang, yang saya cari ya bacaan. Gitu. Sekarang punya toko buku sendiri ya, lebih enak karena lebih banyak yang bisa saya baca. Ya anak-anak muda saya harapkan tingkat pembacanya lebih meningkat karena bagaimanapun buku lebih memperkaya batin, menambah pengetahuan, menambah kesadaran karena buku itu pemaparan dan isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan dunia media sosial apa kan belum tentu isinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau buku sudah jelas, sudah disaring, sudah difilter. Nah itu aja. Dan juga pembentukan karakter. Pembaca buku itu biasanya karakternya kuat karena mereka menghayati bacaannya. Gitu.